Ya, selamat siang Ibu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi minggu ini. Di mana materi minggu ini itu adalah digital governance dan studi kasus yang kami ambil berjudul e-government dan akuntabilitas sosial, studi kasus website Lapergub. Dan kami di sini ada 4 anggota, di mana saya sendiri, Gita Rohdiani S. Haloho dengan NPM 2401051007. Dan saya Yesika Lorasio Hale dari NPM 240105104 Saya Hanisa Amelia dengan NPM 2401051026. Saya dengan NPM 2401051052. Ya, untuk materi yang pertama, yaitu latar belakang, akan disampaikan oleh teman kami, Jessica. Oke, di sini aku akan menjelaskan latar belakang dari kasus ini. Jadi di era sekarang ini tuh lagi teknologi informasi lagi cepat-cepatnya perkembangan, sehingga kemajuan teknologi informasi dapat menuntut pemerintah nih untuk lebih menyediakan lagi layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan juga mudah diakses. Untuk itu terbentuknya konsep digital e-government ini, yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Melalui model G2C, G2B, dan juga G2G, pemerintah juga dapat lebih terbuka lagi kepada masyarakat. Salah satu contohnya itu yaitu kasus kita sendiri, yaitu menerapkan platform Laporgub, yang mana itu dari gubernur kita dulu, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Dia tuh yang menyediakan ataupun memfasilitasikan pengaduan masyarakat secara online. Ya, selanjutnya mengenai kasus ini, saya akan menyampaikan sedikit mengenai kasus ini. Jadi, studi kasus yang kami ambil ini menganalisis mengenai e-government dan akuntabilitas sosial dari platform digital Laporgub, yang merupakan inisiatif e-government pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk masyarakat sebagai fasilitas untuk melaporkan masalah terkait layanan publik dan kinerja pemerintah daerah secara langsung, terutama di Kota Semarang. Nah, platform ini diluncurkan pertama kali di Jawa Tengah sejak tahun 2014 dan diamati pemakaian akses websitenya di tahun 2023. Implementasinya ini berfokus pada masyarakat yang berdomisili di Kota Semarang. Nah, platform ini dibuat karena suatu tujuan, yaitu meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan dan evaluasi layanan pemerintah. Laporgub ini diakses melalui berbagai media. Mekanisme pelaporan di Kota Semarang meliputi beberapa tahap, dari registrasi dan verifikasi hingga tindak lanjut pelaporannya. Udah tuh. Oke, selanjutnya permasalahan utama. Nah, jadi permasalahan utama dari kasus ini yaitu mengenai e-government dan akuntabilitas sosial melalui website Laporgub adalah adanya kesenjangan GAP antara tingginya partisipasi publik dalam pelaporan dengan kualitas dan ketuntasan tindak lanjut oleh pemerintah. Nah, meskipun Laporgub ini tuh berhasil meningkatkan akses dan volume pengaduan dari masyarakat, terdapat masalah tersendiri juga, yaitu pada tahap penyelesaian laporan yang menghambat terwujudnya akuntabilitas sosial secara penuh. Nah, ini ada beberapa rincian masalah utama. Yang pertama, rendahnya tingkat penyelesaian masalah konkret. Kondisi ini disebut paradoks kewarganegaraan digital, di mana peningkatan akses dan partisipasi itu tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, ketiadaan tindak lanjut substantif. Terdapat temuan bahwa 30% laporan yang masuk hanya merespon administratif
tanpa penyelesaian masalah yang substantif dan konkret. Yang ketiga, hambatan dalam akuntansi sosial. Akuntabilitas sosial terhambat karena masyarakat tidak melakukan penilaian atau menyampaikan penilaian umpan balik baik atas hasil penanganan masalah yang telah dilakukan. Oke, jadi alasan dari kami memilih kasus ini itu karena kasus ini relevan dengan perkembangan e-government di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan juga partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Nah, website Lapor Group ini teknologi digital dalam membangun akuntabilitas sosial. Nah, untuk selanjutnya relevansi kasus atau apa sih kaitannya kasus kami ini dengan materi minggu ini, yaitu digital governance, J2C, J2G, dan J2B. Untuk pertama itu ada J2C atau government to citizen atau pemerintahan untuk warga. Yang pertama itu pemerintah dan warga bisa berinteraksi. Masyarakat di sini difasilitasi dalam melaporkan berbagai masalah terkait pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah. Dan yang kemudian itu karena masyarakat bisa aktif mengawasi kinerja pemerintah tadi, artinya masyarakat mendorong akuntabilitas vertikal, di mana pemerintah ini bertanggung jawab atas laporan yang diajukan masyarakat. Dan yang ketiga itu ada transparansi, ada transparansi penanganan aduan meningkat dan diharapkan pemerintah boleh merespon masalah publik dengan lebih cepat. Dan yang kemudian ada J2G yaitu government to government, yaitu pemerintah ke pemerintah. Yang pertama adanya interaksi antar lembaga pemerintah di tingkat daerah. Laporan dari masyarakat itu nanti antar lembaga pemerintah ditingkatkan daerah itu. Kami ulangi, pelaporan dari masyarakat itu nanti antar lembaga pemerintah di tingkat daerah itu perlu pertukaran data dan koordinasi. Ini merupakan bentuk interaksi J2G tadi. Kemudian, sumber data dari lapor grup ini memberikan wawasan untuk mengambil keputusan, dan nantinya datanya itu juga bisa dipakai oleh organisasi perangkat daerah untuk perbaikan layanan. Di sini aku mau ngejelasin analisis kasus materi mingguan. Jadi dari platform Lapor Group ini merupakan inovasi e-government atau electronic government di Jawa Tengah yang membuat masyarakat itu lebih mudah menyampaikan keluhannya mereka kepada pemerintah. Jadi mereka tuh gak harus perlu datang ke kantornya langsung. Nah, di Kota Semarang ini sistem ini tuh benar-benar ngebantu mereka karena dari proses birokrasinya jadi lebih cepat dan juga transparan. Kalau misalnya dulu kan, itu kan pasti pengaduannya tuh harus dari ke kantor. Jadi harus memerlukan butuh waktu 2 sampai 3 minggu. Karena udah adanya lapor grup ini yang dibuat oleh Pak Ganjar, itu tuh cuman 3 sampai 5 hari. Peneliti juga mencatat bahwa adanya dampak besar dari lapor grup ini, yaitu sekitar 65% laporan infrastruktur berhasil dan 40% partisipasi masyarakat pun naik. Tapi dari yang dijelaskan teman saya tadi, Anissa Amelia, kalau misalnya itu masih ada kekurangan dari lapor grup itu. Ada sekitar 30% laporan itu hanya berhasil di administrasi aja, dan juga 15% itu hanya selesai laporannya. Next. Next.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan kaitan teori, permasalahan, ataupun penyelesaian kasus. Yang pertama itu teori e-government. Jadi teori ini tuh menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital itu dalam birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan juga transparansi dalam pelayanan publik ini. Apa kaitannya dengan kasus kita ini? Itu tuh terbukti bahwa emang lapor group itu sangat relevan. Laporannya itu jadi lebih mempercepat respon, mempermudah akses, dan juga memperkuat interaksi masyarakat dengan pemerintah. Next. Lalu yang kedua adalah teori social accountability. Ini tuh untuk menjaga penyampaian mereka kayak masyarakat kepada pemerintah. Jadi walaupun adanya kendala seperti kurangnya tindak lanjut antara substansi atas aduan, nah konsep akuntabilitas inilah yang dapat membantu dalam mendorong adanya transparansi dan partisipasi masyarakat. Oke, jadi di sini kita ada Ada 3 usulan solusi berbasis teknologi akuntansi. Untuk usulan solusi yang pertama yaitu mengintegrasikan lapor group dengan sistem akuntansi pemerintah seperti SIPD ataupun SIMDA. Apa sih SIPD sama SIMDA itu? SIPD itu merupakan sistem informasi pemerintah daerah yang berfokus pada pengolahan data, perencanaan, dan juga anggaran daerah yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah bekerja lebih terstruktur, efisien, dan juga transparan. Lalu SIMDA itu merupakan sistem informasi manajemen daerah yang berfokus pada pengelolaan keuangan dan juga aset daerah, bertujuan untuk memastikan uang dan juga aset daerah itu dikelola dengan baik, rapi, dan juga transparan. Nah, dengan mengintegrasikan ini, setiap laporan masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan dana publik, misalnya laporan jalan rusak atau fasilitas umum, itu bisa langsung ditelusuri sumber dananya. Nah, artinya masyarakat itu bisa tahu dari mana anggaran itu diperoleh, berapa jumlahnya, dan juga sudah sejauh mana dana tersebut digunakan. Selain itu juga pemerintah itu lebih mudah untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan karena semua datanya itu sudah terhubung secara otomatis dalam satu sistem digital. Nah, usulan yang pertama ini dapat memperkuat transparansi keuangan, mengurangi resiko penyimpangan anggaran, dan juga mempercepat proses pelaporan. Lalu usulan solusi yang kedua itu ada implementasi dashboard akuntabilitas berbasis blockchain. Jadi maksudnya di sini itu kita bisa buat dashboard akuntabilitas publik, yaitu tampilan digital interaktif yang menyajikan berbagai data penting secara real time. Kayak contohnya misalkan kalau kita buka Siakadu, itu kan bakal muncul tampilan halaman utamanya kayak misalkan berapa IPK kita, berapa SKS yang kita ambil, kayak gitu. Nah, dashboard ini juga nantinya bisa nampilin kayak berapa jumlah laporan yang masuk ke lapor group, terus juga status penanganan laporannya apakah sudah selesai atau dalam proses. Nah, dashboard ini nantinya bisa dengan begitu warga itu bisa melihat langsung bagaimana progres dan juga penggunaan dana publik itu tanpa harus menunggu laporan resmi tahunan. Selain itu juga dashboard ini nantinya dapat membantu pejabat daerah, pejabat pemerintah memantau kinerja internal secara cepat dan efisien. Lalu usulan yang ketiga itu pengembangan modul e-reporting dan juga performance accounting. Nah, jadi maksudnya di sini yaitu penggunaan sistem penganggaran dan juga pelaporan yang sepenuhnya dilakukan secara digital. Nah, jadi dengan e-budgeting itu proses perencanaan, persetujuan hingga realisasi anggaran itu menjadi lebih transparan dan juga efisien. Jadi nantinya setiap kegiatan atau proyek yang dilaporkan masyarakat melalui lapor group itu bisa langsung dikaitkan dengan data anggaran yang sudah disetujui oleh pemerintah. Sementara itu untuk e-reporting
Itu memungkinkan pemerintah untuk menyusun laporan keuangan secara otomatis dan juga real time. Jadi laporan keuangan itu nggak lagi harus dilakukan secara manual karena ada data dari setiap aktivitas yang tercatat langsung di dalam sistem. Oke, selanjutnya dampak yang diharapkan dari kasus ini yang pertama, meningkatkan akuntabilitas sosial dan partisipasi publik. Website ini menciptakan jalur komunikasi dua arah yang efektif yang memungkinkan masyarakat tuh ikut terlibat dan andil dalam memantau kinerja layanan publik. Yang kedua, mewujudkan transparansi pemerintah. Laporgub membuka akses untuk seluruh publik agar bisa melaporkan masalahnya secara terbuka. Nah, keterbukaan inilah yang membuat kepercayaan publik ini meningkat kepada pemerintah. Yang ketiga, penguatan e-government. Laporgub menjadi bukti keberhasilan implementasi e-government untuk memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan warganya yang akan memperkuat ekosistem digital pemerintah. Oke, jadi ringkasan temuan penting dari kasus ini yaitu keberhasilan e-government seperti Laporgub itu sangat dipengaruhi oleh efisiensi, transparansi, dan juga kecepatan respon layanan digital, serta kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data dan tindak lanjut laporan. Nah, namun sistem ini itu masih lemah dalam evaluasi kinerja dan juga belum menyediakan fitur feedback dan tindak lanjut laporan sering belum nyata. Nah, karena itu peningkatan pada aspek evaluasi, feedback, dan juga penyelesaian konkret itu diperlukan agar akuntabilitas sosial itu benar-benar tercapai. Oke, selanjutnya implikasi praktik akuntansi ke depannya. Yang pertama itu ada pengukuran kinerja non-keuangan. Nah, pada pengukuran kinerja non-keuangan ini, akuntan sektor publik perlu mengembangkan metrik untuk mengukur akuntabilitas sosial untuk ke depannya. Yang kedua, audit yang responsivitas. Data pengandaan menjadi dasar bagi audit kinerja yang mendalam, memungkinkan akuntan menilai efisiensi dan layanan pemerintah itu sendiri. Yang terakhir itu transparansi pelaporan. Nah, akuntan harus memastikan laporan keuangan sektor publik yang mencerminkan transparansi dan tanggung jawab dan juga didukung oleh e-government itu sendiri. Ya, mungkin untuk secara keseluruhan seperti yang kami bilang tadi, Laporgub ini merupakan model implementasi digital governance yang sukses dalam memfasilitasi G2C dan meningkatkan social accountability. Tapi juga perlu optimalisasi lebih lanjut, terutama dalam fitur umpan balik dan penjaminan penyelesaian masalah secara substantif buat memperkuat kepercayaan dan kepuasan publik. Mungkin itu saja, sekian dari presentasi kelompok 8. Kami mohon maaf Bu atas segala kekurangan dan kesalahan kami dalam mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami pamit undur diri. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Udah ya?